berani nggak kita di Laut Cina Selatan, ya kan? Atau batasnya semana? Karena di satu sisi kita itu dalam tanda kutip cukup tergantung ke Cina, mulai dari vaksin sampai investasi. Tapi kita juga nggak bisa terlalu dekat juga. nanti Amerika sebel ya kan? Jealous lah. Mau apa namanya ngambil nyolong dari pemeliharaan dan perawatan. Kalau dari kertas masih merem lah mungkin kita. Tapi kalau dari pemeliharaan dan perawatan alutsista ini jangan, karena ada sekian banyak nyawa yang harus kita lindungi. Dan sahabat Kupas Datang kembali lagi di Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol ya. Ini adalah sesi yang kedua, kita masih membicarakan dinamika soal pemilihan calon Panglima TNI ya, pengganti Pak Andika Perkasa. Ini sudah dipilih kemarin, Pak Jokowi sudah memberikan surprise dan yang dipilih adalah Kasal ini ya, Pak Yudo Margono. Nah, sudah ada dua orang ya, ini yang narasumber kita yang kemarin sudah memberikan ya dinamikanya seperti apa di dalam, dan kita akan membicarakan soal lebih dalam lagi, lebih spesifik soal tantangan pertahanan dan keamanan gitu. Yap, ini kita pertama akan bertanya kepada Pak Fahmi mungkin ya. Pak Fahmi, ini terkait isu keamanan yang paling dari disorot tadi juga sempat disebut oleh Mbak Etna adalah masalah di Papua. Gitu ya. Dan Papua ini sebenarnya bukan masalah keamanan saja mungkin yang disorot oleh publik, tapi juga terkait pelanggaran hak asasi manusianya gitu. Karena sempat ada kasus Paniai, lalu juga ada kemarin kasus mutilasi di Papua yang melibatkan sejumlah aparat TNI. Nah, kalau Pak Fahmi melihatnya apa sih tantangannya Pak Yudo ini sebagai calon Panglima TNI untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM ini gitu? Karena kan isu ini selalu disorot, selalu dianggap kurang memuaskan penanganannya. Kira-kira langkah seperti apa yang bisa dilakukan TNI untuk memastikan Papua aman, tapi juga HAM tidak diganggu gitu ya, agar seimbang gitu? Gimana Pak? HAM-nya tidak bermasalah. HAM-nya tidak bermasalah. Nah, ini sebenarnya kan bukan hanya tantangan yang dihadapi Pak Yudo, ini tantangan yang dihadapi para panglima ya betul. Masa ini warisan soal soal HAM dan kekerasan ya, baik di internal maupun di tengah masyarakat. Nah, sebenarnya ini kan ujung pangkal persoalannya ini kan sebenarnya soal masih ada ya, ini warisan masa lalu lah, masih ada perasaan ya arogansi, kemudian masih ada juga rasa ya gitu ya, merasa di kalangan prajurit itu mereka merasa berada di atas hukum karena sekian puluh tahun menjadi katakan warga negara istimewa gitu kan. Semua urusan mengandalkan militer di masa lalu gitu kan, sehingga arogansi dan kemudian perasaan berada superioritas terhadap hukum itu juga luar biasa. Dan ini ketika kita memasuki masa reformasi ini memang menjadi persoalan-persoalan yang masih harus diselesaikan gitu kan. Belum lagi karena kekerasan juga tidak mungkin dihilangkan sebenarnya dari kultur TNI. Karena memang mereka memang alat kekerasan negara, dan ini alat kekerasan negara. Hanya masalahnya kemudian kekerasan itu kan ada yang proper, ada yang improper, ada yang patut, ada yang tidak patut, ada yang, kan gitu. Sehingga yang kita kan adalah yang tidak patut. Nah, yang tidak patut ini seperti apa? Yang pertama seperti sebenarnya kita kaitkan dengan yang disampaikan Pak Andika dulu pada waktu fit and proper test-nya ya, paparan visi misinya. Prioritas beliau adalah pendisiplinan, dia bilang membangun kesadaran dan kepatuhan pada hukum di kalangan prajurit. Ini kan hal yang penting. Kita soal HAM ini kan akan menyesuaikan ya. Ketika mereka sudah sadar dan patuh pada hukum, itu kan akan mengikuti. Terus ya tentu saja kemudian di sisi lain ini juga kita perlu membangun kultur masyarakat sipilnya juga harus dihilangkan inferioritasnya gitu ya. Inferioritasnya, kemudian
persepsi bahwa militer ini lebih Kuat, lebih besar. kuat, lebih besar dan memang apa namanya lebih layak diandalkan ini juga harus bisa dihilangkan di kalangan sipil karena ini kan satu yang sifatnya apa namanya sebab akibat dan timbal balik begitu ya. Kalau soal HAM itu misalnya kayak kasus-kasus HAM masa lalu, sebenarnya kan itu sudah bukan saja persoalan di TNI, tapi persoalan negara kan. Betul. Kalau kepala pemerintahan juga punya apa namanya punya itikat untuk menyelesaikan, ya saya kira itu juga bukan hal yang sulit begitu ya, tapi memang juga masih ada kekhawatiran soal ekses-eksesnya. Padahal kalau kita lihat dengan dukungan publik yang luar biasa dalam apa namanya dalam 8 tahun terakhir ini setidaknya gitu kan. Sebenarnya banyak hal bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas HAM termasuk di daerah konflik tadi. Tapi bahwa apa namanya Pak kejadian yang kita alami kemudian kemarin di Papua itu kan kalau kita bicara Matra itu kan angkatan darat. Nah, bagaimana kemudian apakah nanti ketika misalnya Panglima ini katakanlah dari angkatan laut sejauh apa sih Pak? Apakah ini akan jadi tantangan tersendiri ketika memang pendisiplinan itu harus dilakukan juga pada matra yang lain gitu? Iya kan kalau Panglima TNI itu kan harus dia memastikan bahwa komandonya, pengendaliannya didengar dan dilaksanakan di semua matra, matra. Jadi saya kira kita tidak bisa menjadikan persoalan background si Panglima ini sebagai sebagai basis ininya ya, sebagai hambatan gitu ya. Karena tentu saja kita lihat di masa lalu Pak Hadi juga menghadapi tantangan yang sama, tapi kan dia bisa melakukan banyak hal yang dan perintahnya juga didengar oleh matra-matra, semua matra lah. Ya. Artinya itu bukan jadi suatu hal yang harus dikhawatirkan ya? Saya kira tidak perlu dikhawatirkan. Cuman kan kalaupun toh soal implementasi itu masih menjadi problem, itu problem yang bukan hanya karena perbedaan matra, tapi perbedaannya tapi terjadi di semua matra, bukan karena perbedaan latar belakang, tapi karena ini lebih pada pengawasan, mekanisme pengawasan yang kadang-kadang tidak efektif, ya seringkali tidak efektif. Ya. Pak, terkait ini tentu kan ketika ada proses pendisiplinan ujungnya kan akan di peradilan militer gitu ya kalau melakukan pidana dan sebagainya. Ini banyak yang mengkritik bahwa peradilan militer kita kok ada beragam masalah, katakanlah bisa dibilang tertutup lalu juga kurang berpihak pada korban. Ada beberapa yang beranggapan seperti itu. Isunya adalah apakah perlu nih Pak mungkin sistem peradilan militer dirombak gitu demi memastikan agar tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu. Iya, agenda reformasi militer, agenda reformasi TNI yang belum berjalan sampai saat ini salah satunya adalah itu perubahan sistem peradilan militer. Reformasi peradilan militer ini kan memang belum berjalan. Ini salah satu agenda yang jadi PR kita. Gitu. Jadi bukan perlu atau tidak, ini memang agenda yang memang belum berjalan gitu. Sejak dikawan reformasi itu ya. Dan sebenarnya peluangnya sudah dibuka dengan kemarin ditolaknya gugatan terkait undang-undang BSDN yang kemudian dikembalikan ke pembuat undang-undang. Itu sebenarnya ada ruang terbuka untuk masyarakat sipil juga menitipkan wacana reformasi peradilan militer. Kalau reformasi peradilan militer, Pak sendiri melihatnya idealnya desainnya akan seperti apa Pak? Mungkin singkatnya aja. Kalau memang ini memang sebuah kewajiban untuk dilakukan. Ya perkara-perkara yang termasuk ya yang koneksitas terutama yang menjadi concern kita ya itu mestinya kalau yang koneksitas itu kan sudah ditangani di peradilan sipil gitu ya. Tapi selama ini kan tidak, ini selalu masih menjadi perdebatan dan selalu akhirnya yang peradilan sipilnya yang mengalah gitu, kalah dengan proses peradilan di militer. Perkara-perkara koneksitas ini yang paling sensitif sebenarnya. Kalau yang di peradilan militernya ya memang itu lebih pada ini ya keterbukaan, transparansinya dan transparansi dan akuntabilitasnya itu saja yang perlu dibenahi kalau yang terkait ini ya. Jadi biar masyarakat juga bisa paham juga ya, bisa mengawasi bersama ya Pak artinya peradilan militer. Karena kita kecenderungannya sering kita lihat kan ada kasus yang dihukum berat misalnya di tingkat peradilan pertama kan ya. Kemudian
berangsur-angsur jadi Turun, kecil. turun Kepras, sampai kemudian hilang hilang suaranya ketika sampai di tingkat banding, Iya, kemudian iya, sampai iya, iya. kasasi kan gitu. Ada beberapa pejabat di lingkungan TNI yang sebenarnya tuh kalau kita lihat rekam jejaknya dia pernah diberi sanksi berat gitu sampai pemberhentian dengan tidak hormat, tapi kemudian ternyata masih eksis sampai sekarang. Iya, iya. Nah, kita beralih ke Mbak Erna. Mbak Erna, ada banyak tantangan ataupun PR yang masih harus dijalani oleh Pak Yudo yang mungkin ya entah warisan atau mungkin dia punya program-program baru ke depan. Tapi kalau kita bicara soal tantangan nanti kalau dari sudut pandang Mbak Etna apa yang sebenarnya harus menjadi perhatian utama dari Pak Yudo ini yang mungkin nanti harus memang dijalankan selama 11 bulan ke depan ini? Oke, thank you. Tatang itu 11 bulan emang waktu yang pendek banget ya untuk seorang Panglima TNI. Mungkin yang paling penting itu tadi seperti kita diskusi sebelumnya itu urusan Papua. Nah, kendalanya itu adalah kesalahan kita, maksudnya bukan TNI ya, kesalahan kita itu kita memandang penyelesaian Papua itu dengan pendekatan keamanan. Walaupun secara politik formal itu disebutkan enggak, kita sekarang pendekatan kesejahteraan. Tapi realitanya enggak, kita masih ngeliat itu pendekatan keamanan gitu kan. Nah, ketika kita melakukan pendekatan keamanan, mau nggak mau pelanggaran HAM itu jadi ekses konsekuensi logis gitu ya. Nah, itu yang harus menurut saya diubah dulu. Jadi, menangani Papua itu kalau dari sisi pertahanan itu disebutnya operasi lawan insurgensi. Di seluruh dunia, operasi lawan insurgensi itu dikepalai oleh sipil. Itu yang kita tuh suka salah gitu kan. Nah, tentara memang ada di situ, tapi dia itu menjadi bagian dari operasi lawan insurgensi ini. Nah, sebenarnya Pak Andika tuh, saya pernah diskusi juga, Pak Andika tuh sangat ngerti ini. Tapi dia sendiri kemudian harus berhadapan, kan nggak tergantung dia aja, ya kan. Nah, kemudian ketika dalam operasinya si militer ini itu harus dilengkapi dengan fasilitas dan persenjataan yang mumpuni. Karena kalau enggak ya kayak kemarin pos tentara diserbu ya kan. Itu karena gimana coba si tentaranya mati konyol waktu itu kan. Karena sebenarnya harusnya dia punya persenjataan yang lengkap sehingga orang tuh mau nyerbu aja takut. Ragu-ragu gitu kan. Kemudian ketika kasus mutilasi itu kan bisnis sebenarnya. Latar belakangnya bisnis. Nah, jadi internal TNI-nya juga masih nggak firm ketika mengatasi operasi di Papua. Nah, itu yang kemudian tadi pertanyaannya ke Pak Yudo ya gitu ya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi ada banyak masalah terkait rantai komando. Nah, itu ada konsekuensi finansialnya. Jadi operasi di Papua itu dilakukan oleh banyak pihak, polisi, tentara, BIN, kemudian sipil juga, Pemda. Semua entitas ini minta duit, ya kan? Sementara semua entitas ini punya rantai komando masing-masing yang mereka nggak berkoordinasi. Nah, ini yang sekarang jadi masalah dan TNI kan cuma jadi salah satu bagian atau salah satu aktor keamanan dari di situ. Bahkan di dalam TNI sendiri itu ada masalah antara di situ ada Kogab Wilhan, ada Kodam, kemudian ada Satgas ini, Satgas itu, kemudian ada Des Papuanya Kopassus, kemudian ada Des Papuanya Kemenko Polhukam. Jadi rumah gitu loh di situ. Itu sendiri nggak berkoordinasi dan belum lagi kita ngomongin BIN kemarin juga udah bisa punya pasukan tempur sendiri. Nah, itu kan jadi ini gimana ya tumpang tindihnya gimana gitu ya, Mbak? Tumpang tindihnya gimana? Nah, sementara kalau teman-teman TNI yang di lapangan itu cerita bahwa nggak semua kita ngebayangin bahwa dia dikirim ke sana untuk tugas demi negara gitu ya, senjatanya bagus harusnya. Enggak gitu loh. Jadi jadi mereka juga menghadapi keterbatasan secara ini ya, Mbak, amunisi ya. Amunisi, senjata, belum lagi duit. Maksudnya
kan ketika si prajurit ke sana, keluarganya ditinggal di rumah. Nah, ini kan berarti kan dua dapur ya kan. Nah, itu, Ya, kan itu gimana dia? Iya. Pusing ya kan untuk ngatasin dua dapur. Jadi itu tuh itu berat banget karena udah bertahun-tahun itu nggak teratasi ya. Nah, ini Pak Yudo akan menghadapi tantangan keruwetan itu di mana itu nggak tergantung TNI doang, tapi tergantung sekian banyak entitas. Artinya kemampuan Pak Yudo untuk bisa kemudian berkomunikasi dengan banyaknya stakeholder tadi yang kita bicarakan bahwa di Papua ini ada banyak sekali operasi ini itu jadi salah satu kuncian mungkin ya Mbak. Iya, salah satu kuncian. Cuman kan bosnya banyak. Iya kan, bosnya banyak, ada Kemenko Polhukam, kemudian ada gubernur. Nah, itu susah ya. Iya. Belum lagi internasional ya kan. Ini gimana nih kalau ada pelanggaran HAM, belum lagi media sosialnya OPM itu udah canggih banget. Mereka juga sudah bergerak di cyber ya. Media sosialnya udah canggih banget. Nah, itu kan kemudian ntar kita ngomong lagi BSSN ya kan. Itu level Panglima TNI itu menurut saya hanya bisa ngerjain hal yang teknis terkait TNI, tapi itu kita ngomong udah sampai levelnya harus ditanyakan ke presiden. Iya. Kalau dari isu itu kan mungkin isu dalam negeri ya masalah Papua. Kalau isu dari dengan negara-negara kawasan itu apakah ada juga tantangan, Mbak? Katakanlah mungkin Laut Cina Selatan gitu yang sering berulang-ulang terjadi dinamika di situ. Iya sih, dan terus terang aja waktu kita nemu drone Cina di Selayar itu Pak Yudo nggak berani frontal ya, ya kan. Jadi beliau tuh mengatakan bahwa ini nanti akan diselidiki oleh Pusidrosal sampai itu drone-nya siapa ya kan. Sampai sekarang kita nggak pernah dapat pernyataan yang jelas ya kan. Padahal kita mengharapkan oke lah kalau dari Kemenko Maritim atau Menko Polhukam mungkin nggak akan berani frontal ya kan. Tapi kalau dari TNI ya kenapa enggak? Karena dia layer paling depannya gitu ya Mbak. Iya, tapi ya nggak ngerti bosnya banyak. Bosnya banyak itu tadi. Kayaknya padahal kita udah jelas itu pasti udah banyak lah. Contohnya itu drone lautnya Cina gitu kan. Nah itu jadi kembali lagi ke misalnya Laut Cina Selatan, dinamika Laut Cina Selatan itu sensitif banget gitu kan. Apalagi itu sebenarnya kan pertarungan Amerika sama Cina ya kan. Negara-negara ASEAN itu jadi ya udahlah terpecah-pecah di antara. Nah, sementara kita juga harus ini tuh yang harus canggih dirijennya. Jadi istilahnya gini, kita tuh sebagai cewek cantik di kawasan Amerika, lu mau ngasih apa? Ya kan? Cina lu mau ngasih apa? Tapi iya mestinya gitu kan. Tapi Amerika, tapi lu nggak boleh terlalu intervensi gua lo, ya kan? Sama Cina juga lu nggak bisa intervensi gua. Nah, ini dirijennya harus jago banget nih. Dan itu pasti bukan Panglima TNI karena Panglima TNI itu operasional di lapangan. Nah, jadi itu yang terus terang aja belum terlalu kelihatan ya. Jadi kadang-kadang Bu Retno gimana, Pak Luhut gimana, Pak Prabowo gimana, Pak Jokowi gimana. Jadi kalau dari persepsinya orang luar itu tuh Indonesia tuh lebih inklinasi ke Cina sekarang. Nah itu akan berefek kepada berani nggak kita di Laut Cina Selatan, ya kan? Atau batasnya semana? Karena di satu sisi kita itu dalam tanda kutip cukup tergantung ke Cina, mulai dari vaksin sampai investasi. Tapi kita juga nggak bisa terlalu dekat nanti Amerika sebel ya kan? Jealous lah, bahasa asmaranya jealous. Jelas ya kan? Iya, benar. Ada konsekuensi lain lagi gitu kan. Nah, sementara ketika kita tuh nggak bisa frontal sama Cina, ya pasti ya TNI juga jadi konsekuensinya juga nggak
nggak boleh TNI main Iya, sendiri ya kan. iya. Misalnya pemerintahnya Iya. friendly sama Cina, tuh Iya. TNI-nya galak gitu Iya. lah. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya Pak Yudo harusnya dia akan ngikutin dirigennya itu. Nah, dirigennya ini yang terus terang aja kita belum Belum ada yang cukup bisa ini ya Mbak ya, di Laut Cina ada Selatan sih ya. kecanggihan-kecanggihan Ya. kayak kemarin tuh Pak Prabowo lumayan oke juga ya. Jadi dia hari ini ke Cina, 2 hari ketemu Menhan Cina, 2 hari kemudian ketemu Menhan Amerika. Amerika, Nah, itu habis dia ketemu Menhan Prancis. Waktu ketemu Menhan Amerika di konferensi pers dia bilang, "Oh ya, Mbak, tapi Cina juga teman kita." Nah, itu kan dia Oke. cukup menunjukkan gue bukan bawahan lu. Iya, loh, iya, ya iya, kan? iya. Gua- Walaupun ini kita ngomongnya di Amerika nih, gitu ya Mbak ya. dia waktu itu Menhan Amerika ke Kemhan kita Kemhan kita, kan. ya. Jadi di situ dia kelihatan bahwa cukup nah, tapi kan itu Menhan doang Iya. ya kan. Nah, yang lain kan kita nggak tahu. Iya, iya, Jadi iya. memang sangat apa ya, multi sektor gitu lah ya, bisa Iya, dikatakan ya. Iya, makanya tadi saya bilang kan, Panglima TNI kayaknya ini banget, tapi sebenarnya ya dia salah satu bagian dari Iya. ini aja. Oke, mungkin geser ke Pak Fahmi ini masih berkaitan mungkin dengan Laut Cina Selatan ya. Ini kan kita tahu bahwa tidak hanya Laut Cina Selatan mungkin ya, di area-area perairan Indonesia lainnya juga kerap kali menjadi tempat kapal-kapal besar untuk bukan bersandar apa, melepas sauh gitu ya, Yeah. berjangkar dan sebagainya. Itu kan mungkin memang ada motif bisnis dan sebagainya, tapi kan dia dianggap juga oleh sebagian pihak, wah ini melanggar kedaulatan kita nih, memasuki wilayah perairan kita. Ini dengan calon Panglima TNI seorang Kasal, kira-kira apakah isu-isu seperti ini bisa teratasi, Pak? Dan tantangannya gimana nih, Pak? Ya pertama soal melepas sauh atau beraktivitas di perairan Indonesia itu bukan nggak boleh, tapi harus izin. Iya, harus izin. Harus ada izin. prosedurnya gitu Jadi, kan. yang ditindak itu mestinya adalah yang tidak berizin atau melakukan Iya. aktivitas Iya. Ilegal. secara tidak sah, ilegal kan gitu. Jadi ya memang itu tantangan kita, tapi selama ini memang juga kalau kita lihat luas wilayah yang harus diamankan, di luas wilayah perairan yang harus diamankan, kemudian dengan jumlah alutsista yang Terbatas. tampaknya banyak sampai Iya. bapuk tadi kata Mbak Ella. Gitu kan. Nah, itu kan juga masalah. Jadi Iya. satu hari kita bisa patroli luas Iya. ini satu hari. Terus kemudian berhari-hari nggak ada. Iya, iya, Jadi iya. ada banyak celah rawan ya Iya. terkait dengan aktivitas ilegal, terus perlintasan ilegal di wilayah Indonesia ini ada banyak celah rawannya, sehingga apakah itu bisa diatasi? Ya lagi-lagi seorang Panglima TNI itu kan pengguna Iya. kekuatan. Dia bisa request, tapi nggak bisa eksekusi sendiri. Iya. Alutsista misalnya, saya butuh patroli lebih banyak untuk supaya bisa begini. Dia bisa ajukan. Tapi apakah disetujui atau Belum tidak tentu. kan? Nah, itu ada Menhan, ada Menteri Iya. Keuangan, ada Bappenas yang harus bisa diyakinkan Iya. gitu. Belum lagi terakhir nanti apakah beli dari Negara mana? dari Cina atau beli dari Amerika atau beli dari mana lagi Itu udah kan? gimana Iya. dinamikanya lagi Itu itu masalah lagi. ya. Akhirnya ujung-ujungnya belum tentu sesuai dengan Iya. kebutuhan si penggunanya. Iya, 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 iya. Akhirnya jadi kalau soal tadi apakah akan mampu Pak Yuda, ya itu tadi kan kita menghitung Iya. kendala-kendalanya ya Iya. bukan hanya soal kemampuan beliau, tapi juga soal koordinasi, soal Iya, soal koordinasi. Iya. eh, Dukungan pembahasan dari yang lain ya. dukungan lintas sektor tadi. Karena kalau mungkin panglimanya laut, tapi ini Menhannya darat banget kan ini Pak. Tapi enggak sebenarnya juga Ya kan darat nyel kalau kata orang Jawa kan darat nyel itu kan. dalam beberapa isu kita lihat sebenarnya Pak Prabowo juga cukup cukup Merata lah tegas ya, dia dalam konteks diplomasi pertahanan ataupun merespon isu-isu kawasan gitu, itu cukup sebenarnya sudah cukup sinyalnya, walaupun Iya. dengan bahasa yang mungkin juga ya karena harus melihat kiri kanan juga kan. iya. Iya. Jadi agak, tapi sudah cukup Oke ya Pak ya. cukup tegas gitu ya. Hanya saja kan memang ya beliau juga bukan penentu. Gitu. Ya. Dan ya benar kata Mbak Etna tadi, dirijennya ini yang penting, dan saya kira ini dirijen yang kalau terkait dengan dinamika kawasan dan ya kita ke kiri ke kanan dan dalam konteks politik luar negeri bebas aktif itu sebenarnya yang paling penting bukan kita sekedar
kita ngomong ke sini berkawan, kita ngomong ke sini ke sana bersahabat gitu ya. Bukan sekedar itu, tapi bagaimana kita bisa menggunakan daya tawar kita ini untuk meningkatkan apa namanya dukungan dari ini kan kita sadar bahwa kita ini ada di posisi strategis gitu ya. Tapi kita belum sampai melihat ini apa namanya posisi strategis kita ini sebagai alat Daya tawar itu ya. supaya daya tawar sebagai daya tawar. Tapi justru kita lebih melihat ini sebagai komoditas. Kalau komoditas kan dia ditransaksikan kemudian. Gitu loh. Nah, bukan untuk meningkatkan daya tawar. Dulu Bung Karno kan keras lantang gitu dia bicara soal itu, soal posisi Indonesia sampai kemudian baca Nusantara segala macam kan. Tapi ya sekarang kita berharap Itu ini bisa. dirijennya kuat ketika Panglima TNI-nya punya visi maritim, kemudian Menhan-nya juga sudah apa namanya bisa melakukan komunikasi dengan negara-negara yang apa namanya relevan gitu ya. Terus dirijen utamanya juga apa namanya benar-benar Jago lah proper ya, gitu ya proper. dalam hal menjadi dirijen ini ya kita berharap lah ke depan ketika eskalasi meningkat di kawasan ini ya negara-negara lain juga mungkin akan memperhitungkan bagaimana Indonesia justru menjadi daerah aman bagi semua pihak. Ya. Nah, kita beralih Mbak Etna lagi. Iya, Mbak Etna, ini cukup panjang ini pertanyaannya. Ini soal pertahanan. Kalau Pak Yudo menjabat, berarti kan jabatannya kurang dari 1 tahun. Dari tadi kita sudah bahas 11 bulan. Nah, padahal minimum essential force kita itu, MEF kita itu per 2019 masih di angka 62%, Mbak. Rendah banget ini. Bapuk kalau tadi kata bapuk kalau kata Mbak Etna. Bahkan belum mencapai minimum. Nah, kalau apa seharusnya menjadi fokus Pak Yudo. Nah, sasaran pokoknya apa aja nih Mbak yang harus jadi perhatian nih, terutama kalau ini kan kaitannya berarti dengan alutsista kita ya Mbak ya. Nah, ini yang tadi bapuk itu kayaknya berangkat Senin nanti patroli lagi Jumat gitu nanti ya, itu kan mungkin juga apa di jalan agak ngebul kapalnya ini kan kita juga nggak tahu toh Mbak. Itu gimana Mbak? Apakah ini juga harus jadi satu perhatian? Wah, ini alutsista harus kuat juga ini. Iya, tapi ini pertanyaannya panjang, jawabannya pendek ini. Ini bukan tugasnya Panglima TNI, ini tugasnya Menhan. Oke. Jadi ya mohon maaf, walaupun Pak Yudo tuh jadi Panglima, tapi begitu ngomongin alutsista yang berkuasa Pak itu Prabowo. Bapak Prabowo dan Ibu Sri Mulyani. Iya. Jangankan Panglima TNI, Menhan aja kemarin bilang semua tergantung Ibu bendahara. Jadi pengennya mungkin kita mungkin ada 1-2 hal yang bisa diperbaiki ya dengan biaya yang murah untuk keamanan maritim. Jadi itu Angkatan Laut pun sekarang udah mulai ngelihat bahwa kita bisa pakai drone. Jadi daripada tadi ya kan ngabisin BBM udah muter-muter laut ya kan, BBM-nya habis itu pulang nggak ada apa-apa. Mendingan kita pakai drone. Jadi drone itu bisa kombinasikan dengan kapal kecil pun bisa. Itu nanti drone-nya aja yang suruh berangkat dulu. Muterin patrolinya via drone gitu ya. Iya, jadi itu sih yang itu sederhana, murah tapi kan bisa. Cuman kalau kita mau lebih canggih lagi, kita sebenarnya harusnya punya satelit militer. Itu kita nggak ada ya Mbak? Nah, itu yang kemarin kasus korupsi Masalah. Ini masalahnya. Padahal kalau kita punya satelit militer itu di orbit 123 bujur timur itu dialokasikan untuk L-band. Jadi kita tuh L-band itu adalah secara teknis itu adalah frekuensi rentang frekuensi yang nomor 1 diinginkan militer.
Nah, itu kita udah punya slot Slot di di situ, situ. tapi entah kenapa tidak kita manfaatkan. Nah, masalahnya kalau kita nggak manfaatkan, itu bisa diambil oleh negara lain. Iya. Oke. Karena itu milik publik kan. Iya. Jadi kalau kita nggak manfaatkan, dipakai negara lain. Padahal kalau kita punya satelit dengan kemampuan L-band, itu maritim langsung tercover. Jadi beda. Jadi ada beberapa band ya. Nanti bisa di browsing, ada KU band, ada S band apa segala macam. Itu kalau L band dia alatnya itu kecil segini dan nggak terlalu terpengaruh angin dan hujan dan segalanya. Di pulau terkecil pun bisa. Kelihatan gitu ya, Mbak? Bisa. Nah, kalau misalnya kita pakai yang sekarang kita pakai itu alatnya mesti segede ya kulkas kayaknya. Jadi itu, tapi kita nggak manfaatin. Itu alat kita tuh masih lawas atau gimana, Mbak? Ya kita nggak punya satelit militer. Kemarin pas kita mau pengadaan di korupsi sama entah siapa Iya. lah itu kan. Jadi Jadi masalah korupsi itu kemana-mana sebenarnya. sebenarnya. Iya. Padahal kalau itu kita punya aja udah drone beres. Itu mau drone yang tingginya berapa, mau drone yang di bawah, mau dia tuh real time, jadi ngambil data langsung dikirim ke pusatnya, itu beres. Tapi sekarang kita nggak punya ya mau gimana? Pakai doa aja jadi. Aduh. Masa Tuhan, doa, semoga gitu doa ya. kita di Ruda mungkin masuk surga tapi mati juga kan. Iya, Kita doa juga. susah juga Iya, gitu. makanya repot. Aduh, ya. Pokoknya kalau udah dikorupsi ya, Ya, padahal itu berat. sebenarnya kalau ngomongin drone, Ya. itu kita nggak perlu impor. Buatan dalam negeri banyak ya. Banyak, itu nggak bukan teknologi mau bikin pesawat tempur Iya, yang iya, butuh iya. triliunan. Apalagi kalau cuma untuk pemantauan kan. Bahkan sederhananya teman-teman kampus aja udah bisa bikin Bisa. tinggal Iya, benar. ini kemana foto-foto balik lagi ya kan nggak perlu Iya. bisa ngirim data real time. Nah itu sebenarnya bisa tapi ya gimana? Iya. Kalau Pak Fahmi apa kira-kira mungkin bisa menambahkan dari Mbak Yantan terkait MF ini yang masih menyedihkan lah gue sebenarnya Iya. lihatnya ya. Ya tadi sudah disebutkan Mbak Etna bahwa domainnya Menhan ya, Iya. bicara soal MF. Tapi kalau terkait dengan alutsista gitu ya, yang mungkin lebih masuk akal dilakukan oleh Panglima TNI adalah bicara soal pemeliharaan, perawatan, ya. kemudian juga bagaimana melindungi keselamatan dari pengguna Ya. alutsista tersebut kan gitu. Ini yang paling artinya dia mengawasi bagaimana kedisiplinan dari Penggunaannya. Ya. pengguna, Urgent bagaimana itu. disiplin pemeliharaannya, terus kemudian perawatannya juga tidak ada kebocoran anggaran yang terkait pemeliharaan dan perawatan ini, karena anggaran Harvard ini rentan sekali Iya, ya, iya, di sana ya. Apa namanya Dimainkan. diakalin, Iya, dimainkan diakalin. gitu ya, dari yang misalnya katakanlah kendaraan tempur saja misalnya secara berkala berapa 2 bulan 3 bulan sekali, katakan 3 bulan sekali lah misalnya, artinya 4 kali dalam setahun harus servis. misalnya ganti oli gitu ya, ganti oli. Terus kemudian hanya 3 kali kedua kali kan pertama itu mengurangi lifetime-nya, kemudian meningkatkan resiko ketika digunakan kan gitu, sehingga itu jangan sampai lah kita terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan gitu ya. Jangan sampai ya pelajaran Nanggala itu pelajaran benar-benar yang harus diperhatikan ya. Itu pelajaran seharga puluhan nyawa begitu kan, nggak kita perhatikan betul kan gitu. Artinya lupakanlah mau ngambil nyolong dari pemeliharaan dan perawatan. Kalau dari kertas masih merem lah mungkin kita. Tapi kalau dari pemeliharaan dan perawatan alutsista ini jangan, karena ada sekian banyak nyawa yang harus kita lindungi, dan karena kalau alutsista kita bermasalah juga keamanan kita, kedaulatan kita juga pasti akan bermasalah. Dan kita tuh juga jeleknya kadang kalau buat ya Mbak, kita jurnalis tuh kadang kalau udah terjadi bencana kayak Nanggala kita baru tahu kalau itu kapal udah lawas banget. Gitu loh. Tapi ketika misalnya adem ayem gini kita mungkin jarang juga dapat informasi yang clear sebenarnya kapal ini seperti apa, pesawat kita itu stoknya berapa dan tahunnya permajaannya apa. Mungkin itu juga cukup mungkin bisa nanti kalau informasi itu kan keren juga ya, masyarakat jadi punya optimisme gitu loh Mbak. Oh enggak. Tahu gitu ya. Malah enggak ya, pesimisme banget ya. Justru jadi Malah takut ya. Iya, jadi
kalau jurnalis sebenarnya kayak saya punya angkanya, tingkat kesiapan alutsista. Kita punya angkanya, tapi satu itu rahasia negara, ya kan. Jadi kalau kita berani ngeluarin ya resikonya Repot ini. juga. Tapi kalau banyak teman-teman wartawan sih itu lebih pada nggak tega. Aduh, mau nulisnya udah gini dulu. Lihat datanya udah Bisa di duluan. Iya. Bisa sendiri. Demikian Waduh, juga prihatin. ya memang misalnya gini di luar negeri itu sebenarnya kadang-kadang dibuka ya. Ya. Jadi di Eropa tuh itu biasa. Oh, tingkat kesiapan alutsista mereka juga nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Ini alutsista kita nanti cuma siap 60%. Nah, Ya. itu biasa gitu. Mereka Menhan-nya ngomong. Tapi kalau di kita itu pada nggak tega. Karena Ya. satu nanti rakyatnya sedih ya. Iya. Aduh, ini Baru ngirim teks aja, editornya udah ngechat nih. Apa yang mau lu tulis dari tulisan lu gitu kan? Iya. Sedih amat gitu kan? jadi nanti rakyatnya sedih kan. Iya, iya, Aduh. iya. Terus yang kedua ngejatoin moral pasukan. Oh, iya, iya. kan? Semangat, ya. Yang ketiga bikin kita tambah gampang dibully sama, Bully, iya. sama Semakin diremehkan negara-negara lah gitu tetangga. ya. Iya. Jadi mendingan udah kita nggak usah tahu ya. kan? Iya, iya. Jadi- Bismillah aja pokoknya kalau ada apapun kita bisa ya Mbak ya. Jadi Kita menegarkan optimisme aja. Iya. kultur di Pengharapan. Iya, kultur di TNI itu Iya. yang apa buat kita mungkin geleng-geleng Iya. ya. Tapi kalau di mereka semuanya ya siap. Oh, oke. Iya, 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 iya. Walaupun belakangan ngedumel atau apa. Ya kasihan juga Iya, betul, sebenarnya. iya, iya, Kayak apa berapa kali tuh beredar viral video misalnya di Papua itu tentaranya apa ngasah bambu. Oh iya. Iya. Iya kan? Iya. Gila itu kebayang kan Iya. kalau keluarganya ngelihat ini videonya Iya. kan mentalnya Iya. drop ya kan. Istrinya tuh atau ibunya Iya. udah pulang aja Iya, ya iya, gitu, itu kayak gitu. Nah itu yang kemudian membuat angka atau tadi tuh pertanyaannya bisa nggak sih kita tahu kondisi sebenarnya. Ya, ntar kita Ya. Oke. Kita ketik optimis. Bukan nggak mau ngasih tahu, tapi Iya. ini menjaga optimisme. Menjaga optimisme. Jangan lemes duluan gitu kan. Oke, teman-teman ada sahabat Kipas untuk sesi kedua sudah berakhir. Terima kasih lah kita tepuk tangan ini luar biasa sekali. Tadi kita membahas soal dinamika pertahanan dan kita masih punya sesi ketiga, kita akan bahas soal seperti apa sebenarnya ini kan kalau TNI selalu digambarkannya memang tidak boleh berpolitik, Iya, betul. tapi tidak bisa kita singkirkan juga bahwa ada dinamika-dinamika politik di dalam tubuh TNI sendiri yang mungkin juga mempengaruhi nanti seperti apa karena nanti kan di 2024 Akan ada Februari pemilu, kita ya. akan ada Pilpres dan lain sebagainya. Seperti apa tantangannya untuk Panglima TNI yang sekarang menjabat? Saksikan di sesi 3 Gaspol Ngobrol Ngegas Pasti Nampol. jadi Panglima TNI 2024 Februari ya. Nah ini ada plot twistnya. Ada dua kandidat yang mungkin yaitu dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Nah itu jadi ada kemungkinan yang saya bilang plot twist itu jadi nanti bisa jadi Pak Dudung tetap jadi Panglima TNI. Sebelum misalnya November bisa juga Pak Yudo diganti oleh Pak Dudung. Ya kan dengan demikian yang sekarang menjadi kira-kira Pangkostrat bisa jadi Kasat. Nanti Februari dia jadi Panglima Panglima. TNI. Bisa saja Pak Dudung Kasat diganti juga sebelum pensiun. Ya. oke. Tapi untuk kemudian katakan digeser ke jabatan sipil misalnya. Karena nggak mungkin ini kalau dipaksakan sampai pensiun, Ya. Pak Yudo maupun Pak Dudung ini kan pensiunnya bersamaan. Ya. Sehingga salah satu harus diganti lebih dulu. Ya. Kan gitu.